Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana sudah mempersiapkan makan sahur Anda? Jangan lupa saatnya sahur sambil mendengarkan tafsir ya. Kita akan lanjutkan kembali Pak uraian kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah mengajak orang, ayo mari damai. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Bukan cuma anak-anak yang dilarang bertengkar. Orang dewasa pun jangan bertengkar. Yang bagus itu adalah damai. Kalau tidak bisa memberi damai yang aktif, damai pasif. Kalau tidak bisa senyum sama orang, jangan mengkerutkan wajah. Kalau tidak bisa memberi, jangan ambil barangnya. Itu damai kita. Oke? Wallahu yahdi ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah mengantar orang-orang menuju jalan lebar yang lurus, menuju jalan tol. Kalau Anda masuk jalan tol, itu cepat sampai atau tidak? Cepat sampai. Kalau masuk jalan tol, ada hambatan atau tidak? Tidak ada Jarang. hambatan. Beragama begitu. Agama itu jalan tol. Sirat al-mustaqim. Jalan yang lebar dan lurus. Itu agama seperti itu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebajikan itu mendapat ganjaran yang baik, baru ditambah lagi. Ziyadah itu ada tambahan. Hebat ini ya. Ya, kamu beli sesuatu, ini harganya, ini anunya. Kalau orangnya baik, oke deh, ditambah lagi. Allah begitu. Bonus. Dia memberi tambahan. Apa tambahan itu? Kalau dari segi ayat, tambahan itu menurut sementara ulama melihat wajah Tuhan. Atau melihat wajah Tuhan. Oke. La yarhaqu wujuhuhum qatarun wala dhillah. Nah, ini kita terangkan lagi dulu. Nanti di hari kiamat ada orang yang mukanya serem. Masya Allah. Hitam. Ada lagi orang yang mukanya berseri-seri. Ada orang yang penuh debu mukanya. Ada orang yang bersih mukanya. Kayak dari salonnya. Nah, mereka yang berbuat kebajikan itu tidak dipenuhi, tidak disentuh wajah mereka oleh debu. Bersih wajahnya. Tidak juga disentuh oleh kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni sorga. Mereka kekal di dalamnya. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atun. Adapun orang-orang yang melakukan keburukan, maka balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Nah, tapi saya ada mau garis bawahi satu hal di sini dari segi ayat. Kasabu itu berarti melakukan sesuatu tanpa kesulitan. Kalau iktasabah melakukan sesuatu dengan sulit. Nah, manusia sebenarnya untuk melakukan kebaikan itu mudah. Melakukan yang sulit itu sulit, melakukan yang buruk itu sulit. Itu tabiat manusia pada dasarnya. Tetapi ada kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka Allah bisa dari biasa. Kebiasaan itu yang menjadikan Anda gampang untuk berpuasa. Ingat, saya mau tanya, waktu hari pertama puasa sulit enggak? Susah enggak? Pas hari Sulit. pertama puasa sulit. Sekarang? Udah terbiasa. Sudah terbiasa. Itu kebiasaan. Begitu juga akhlak. Pada mulanya sulit. Ini. Mau baik sama orang sulit. Barangkali mau ini sulit. Tapi kalau sudah terbiasa. Seperti latihan olahraga. Nah, ini ada orang-orang di sini dikatakan. Orang-orang yang telah terbiasa melakukan kejahatan-kejahatan. Balasan kejahatannya satu kejahatan setimpal dengan satu balasan. Setimpal. Oke. Bisa jadi ada orang melakukan kesalahan. Tetapi dia itu terpaksa melakukannya. Dosanya lebih kecil dibanding dengan orang yang sudah terbiasa. Ya kan? Ini yang dimaksud. Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dan telah terbiasa dengannya, balasan satu kejahatannya setimpal dengan kejahatan itu. Dan
dia diliputi oleh kehinaan, mereka itu tidak mendapatkan pelindung selain Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal lail. Wajahnya itu begitu gelap. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzliman. Seakan-akan wajah mereka itu diliputi oleh kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaakum. Nanti di hari kemudian mereka itu akan dihimpun bersama-sama. Kemudian Allah berkata kepada mereka, tinggallah di tempat bersama apa yang kamu sembah. Lalu kami pisahkan antara sembahan dan yang disembah. Jadi ada yang menyembah berhala. Jalan begitu, tinggal di sini. Berhalamu biar tinggal juga di sini. Setelah berada di tempat itu, Allah pisahkan dia. Kamu di sini, kamu di sini. Berpisah antara apa yang disembah dengan yang menyembah. Baru yang disembah ini berkata, dia tidak pernah sembah kami, wahai Tuhan. Tidak benar tuh dia sembah kami. Kami tidak pernah disembah. Nah, Allah, ma kuntum iyana ta'budun. Allah berfirman melanjutkan, fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukuplah Allah, kata yang menyembah, sebagai saksi antara kami dengan kamu. Sesungguhnya kami tadinya lengah ketika menyembah kamu. Saya akan jelaskan ini lebih rinci. Sekarang begini, itu orang-orang yang menyembah berhala benar atau tidak? Dia menyembah berhala, iya kan? Tetapi ini sekarang berhalanya berkata, dia tidak sembah kami. Bohong berhalanya? Tidak juga. Nah, ada hakikat. Seorang yang menyembah itu, yang pertama, dia harus kenal siapa yang dia sembah. Menyembah Allah, harus kenal sifat-sifat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Intinya, kenallah, tahulah bahwa dia Maha Esa. Anda harus kenal itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, kalau orang mau menyembah sesuatu, dia harus patuh kepadanya. Ya kan? Saya sembah, saya patuh. Tetapi kalau patuh itu, saya baru patuh kalau dia bisa terangkan sama saya apa yang saya harus lakukan. Nah, ini berhala-berhala, mereka sembah, berhalanya tidak pernah beritahu dia, kamu sembah saya. Tidak seperti Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa saya ini, kenal saya ini Maha Esa, lalu patuh kepada saya. Apa itu? Salat 5 kali sehari, ya kan? Hormat pada orang tuamu. Ini belajar yang bagus, itu semua kita tahu. Oh, itu diperintah Tuhan. Oh, saya ikuti. Itu baru namanya ibadah. Nah, jadi berhala-berhala ini benar ketika dia tidak sembah kami. Dari mana? Dia tidak kenal saya siapa. Dia pikir saya bisa memberi dia bantuan. Padahal saya tidak bisa beri dia bantuan. Jadi dia tidak kenal saya. Saya tidak pernah suruh dia sesuatu. Saya tidak bisa ngomong kok. Itu jadi tidak benar itu, oke? Itu ibadah. Karena itu kita tingkatkan sedikit. Karena itu tidak dibenarkan ibadah kecuali kalau ada perintah. Semua tidak boleh kecuali kalau diperintah oleh Allah menyangkut ibadah. Sedang selebihnya semua boleh dalam kehidupan sehari-hari yang bukan ibadah selama tidak dilarang. Semua boleh kalau bukan ibadah asal tidak ada larangannya. Kalau ibadah semua tidak boleh kecuali kalau ada perintahnya. Jelas kan? Oke, saya kira itu. Orang yang berbuat kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran bahkan bonus. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, maka balasannya pun setimpal dengan keburukan itu sendiri. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Oke. Saya sudah katakan bahwa penyembahan perlu
pengetahuan tentang siapa yang disembah dan perlu ada perintah apa